pagi adik-adik. Adik-adik, gimana nih? Adik-adik masih ngantuk gak nih? Pagi-pagi kita mau sekolah minggu nih adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kata Nia mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelum kita mendengarkannya. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengaruniakan hari yang baru buat kami semua, buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus menyertai kami pada saat malam hari kami tidur dan mengaruniakan kami sukacita yang baru di hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mau sertai kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kata Nia mau bercerita tentang seorang hakim dan janda. Nah, temanya hari ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Nia mau bacain firman Tuhan buat kita sama-sama dulu ya. Nah, judulnya itu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah adik-adik, jadi si janda ini dia meminta kepada si hakim untuk membela haknya. Tapi hakim ini gak mau adik-adik, gak mau membela hak janda ini. Akhirnya janda ini dia berdoa siang malam sama Tuhan Yesus. Dia meminta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau meluluhkan hati si hakim ini supaya ia bisa dibela. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Wah, ternyata janda ini akhirnya haknya dibela. Karena apa? Karena kuasa doa yang si janda ini lakukan siang dan malam. Adik-adik, ketika adik-adik berdoa setiap hari, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus akan mendengar doa adik-adik. Doa orang yang gigih dan bertekun pasti akan didengarkan sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kata Nia mau tanya nih, kalau adik-adik setiap hari doanya gimana nih? Apa tutup mata, lipat tangan, atau adik-adik doanya sambil makan? Atau adik-adik doanya sambil main? Gak apa-apa adik-adik, kita berdoa itu seperti kita berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Walaupun kita masih dibantu sama papa sama mama untuk berdoa, tapi Tuhan Yesus mendengar doa adik-adik. Nah katanya punya video nih adik-adik, gimana caranya berdoa. Apakah caranya itu melipat tangan? Apakah caranya membuka tangan? Atau gimana nih adik-adik? Yang pasti adik-adik dengan cara apapun ketika berdoa, Tuhan Yesus akan mendengarkan doa adik-adik. Nah kita mau lihat dulu ya video yang katanya akan tayangkan berikut ini. Praying is just talking to God. So praying is easy. Anyone can do it. Yeah, anyone. Here are some ways to pray. You could fold your hands, or don't fold your hands. You could keep your eyes closed, or don't close your eyes. You could pray with another person, or just by yourself. You could pray out loud, or not. There's no wrong way to talk to God. He can even hear your thoughts, so you actually don't need to say words.
You can think the things you want to say to God, and He'll listen. You can sing the things you want to say to God, and He'll listen. You can write the things you want to say to God, and He'll listen. God doesn't care how you talk to Him. God cares that you talk to Him at all. So, talk to God. That's how you pray. Nah, adik-adik, Kak Tania hari ini mau ajak adik-adik untuk aktivitas. Nah, Kak Tania mau ajarin Five Finger Prayer. Five Finger Prayer itu apa sih, Kak Tania? Nah, Five Finger Prayer adalah kita berdoa untuk yang pertama, jari jempol. Kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, seperti papa mama, adik kakak, opa oma, kakek nenek. Nah, lalu yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk nih, adik-adik menunjuk teman adik-adik, menunjuk kakak sekolah minggu, menunjuk sahabat-sahabat adik-adik. Lalu yang ketiga adalah jari tengah. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi adik-adik. Adik-adik bisa mendoakan pemimpin bangsa seperti Pak Presiden, seperti menteri-menteri, lalu kalau di gereja Pak Pendeta, Penatua. Nah, lalu yang keempat adalah jari manis. Jari manis ini adik-adik adalah jari yang paling lemah adik-adik. Nah, kalau jari manis itu kita berdoa untuk orang-orang yang tubuhnya saat ini sedang lemah atau orang-orang yang saat ini sedang menderita adik-adik. Nah, yang terakhir jari kelingking. Nah, kita juga harus mendoakan diri kita sendiri adik-adik. Walaupun dia ada di urutan paling akhir, tapi tetap kita harus mendoakan diri kita sendiri adik-adik. Nah, katanya mau minta adik-adik untuk menggambar jari adik-adik, tangan adik-adik di selembar kertas. Nanti bisa dibantu sama papa mamanya ya. Nah, di sini nanti adik-adik mau doakan siapa nih? Namanya ditulis di jari yang jempol. Terus jari telunjuk adik-adik mau mendoakan sahabat-sahabat adik-adik siapa aja nih. Lalu yang jari tengah siapa aja. Terus jari manis untuk mungkin ada opa oma yang sakit. Nah, lalu yang terakhir adik-adik mau berdoa untuk diri adik-adik sendiri. Nah, gampang kan? Nah, adik-adik itu aja aktivitas hari ini ya. Nah, Kak Tania setelah aktivitasnya adik-adik selesai, adik-adik bisa mengirimkan gambarnya ke grup TK atau mengirimkan gambarnya ke wali kelas adik-adik yaitu Kak Linda. Adik-adik, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk berdoa penutup dulu nih. Adik-adik, kita mau satu dalam doa dulu ya untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengaruniakan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami sehari-hari menjalani aktivitas kami. Biarlah saat ini ketika pandemi masih terjadi, Tuhan Yesus saja yang kuatkan, sertai dan lindungi adik-adik di rumah, juga papa mama adik-adik, supaya Tuhan Yesus mengaruniakan mereka dengan penyertaan dan perlindungan juga kesehatan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau menutup kebaktian ini, tapi biarlah kiranya kami bisa berjumpa di minggu-minggu berikutnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Tania mau berpisah nih adik-adik. Tapi sebelum berpisah, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk nyanyi bareng lagi ya. Nyanyinya tentang masih tentang doa deh. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Dadah. Selamat hari Minggu ya.